Hai para sudaners, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film The Legend of Zu untuk bagian yang ke-7. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan Z yang telah sadar merasa sangat terkejut dikarenakan melihat bajunya telah terbuka, yang ternyata efek dari obat yang diberikan oleh Zhang saat itu telah habis dan Z kembali seperti semula, yang pada akhirnya Zhang pun mengakui perbuatannya. Mengetahui hal tersebut, Z menjadi marah dikarenakan ia menganggap Zhang telah merebut kesuciannya. Hal tersebut membuat Z menjadi murka kepadanya dan langsung membunuh Zhang. Zhang yang sekarat mengatakan ia merasa senang bisa mencintai Z, walaupun cinta Z hanya sesaat kepadanya, dan ia pun merasa senang bisa mati di tangan orang yang ia cintai. Saat itu Z pun tak menyangka yang membuatnya berteriak pergi dari sana. Singkatnya, dalam kondisi sekarat, Zhang mencoba mengajar Z yang telah pergi. Namun saat itu ia sudah tidak mampu lagi untuk berjalan. Lalu tiba-tiba dari atas ada seekor harimau yang mendekatinya, sehingga harimau itu pun menyerangnya yang membuat dia lari dengan tubuh yang terluka. Akibat serangan dari harimau tersebut, ia pun terpojok dan tak bisa lari lagi. Di sisi lain, Jingwo dan Ketua Yuo masih berusaha memberikan tenaga dalam untuk Suin, namun usaha mereka belum membuahkan hasil. Saat itu Jingwo merasakan adanya tuba di sekitar sana, sehingga Ketua Yuo lalu pergi keluar untuk menahannya dan menyuruh Jingwo untuk segera pergi dari sana. Ia pun melawan anak buah tuba di sana dan pertarungan pun terjadi. Saat itu Tuba akhirnya turun tangan dengan melawan Ketua Yuo. Namun tak lama kemudian Jingwo pun datang ke sana dengan menyerang Tuba. Saat itu Tuba semakin marah melihat Jingwo yang kini telah kembali berteman dengan Ketua Yuo, dan tanpa basa-basi Jingwo pun langsung menyerangnya. Di dalam pertarungan tersebut, Tuba kemudian menggunakan kupu-kupu penghisap darah dan membuat jantung milik Jingwo menjadi sakit. Hal tersebut membuatnya terkena luka dalam. Setelah itu Tuba akan masuk ke dalam gubuk tersebut. Namun gubuk itu telah disegel oleh Ketua Yuo, dan Jingwo hingga akhirnya menggunakan tangan kirinya agar bisa mengalahkan Tuba. Di dalam pertarungan tersebut, Tuba akhirnya terkena luka dalam akibat serangan dari Jingwo, sehingga anak buah Tuba membawanya pergi dari sana. Singkat cerita, anak buahnya membantu Tuba dengan mengobati luka dalam miliknya. Di sana Tuba mengatakan untuk tak usah mengurusi Jingwo kembali, dikarenakan misinya saat ini mencari Ding Dali dan merebut batu merah padam tersebut. Dan setelah itu, baru ia berencana mengambil pedang Nanming yang saat ini bersama Suin. Sedangkan di sisi lain, pedang kayu ajaib akhirnya bisa bersatu kembali. Di sana petapa bulu mengatakan kalau pedang tersebut terdapat jiwa Xiao Yue, dan Xiao Yang mengatakan pantas saja ia merasakan hawa keberadaan sang ayah, meskipun sejak lahir ia tak pernah melihat wajah sang ayah. Namun saat itu Min Yang pun datang ke sana dan merebut pedang ajaib tersebut. Lalu di sana petapa wulu mengatakan kalau suaminya saat dulu tidak pernah meninggalkannya, melainkan dia mengorbankan nyawanya agar racun di tubuh Min Yang di saat dulu bisa disembuhkan. Mendengar hal tersebut, pada akhirnya Min Yang pun menjadi sadar. Ia pun menangis sambil meratapi kesalahpahaman yang selama ini ia kira suaminya telah meninggalkannya. Ia memeluk pedang tersebut sambil meminta maaf. Di saat air matanya mengenai pedang kayu ajaib itu, tiba-tiba membuat jiwa Xiao Yue bangkit kembali. Min Yang menjadi merasa senang dan ia pun memeluk suaminya, dan kini mereka sekeluarga bisa berkumpul kembali.
Yang ternyata satu-satunya cara agar Xiaoyu bisa hidup kembali adalah dengan meneteskan air mata penyesalan milik Miniang. Dan Miniang tak sengaja melakukan itu yang membuat Xiaoyu bisa hidup kembali. Singkatnya, keesokan harinya Miniang memberikan pedang kayu ajaib kepada Ding Dali. Dan ia berterima kasih kepada mereka karena sudah membuatnya bisa berkumpul lagi dengan suaminya. Dan tak lama kemudian Chen Er pun datang ke sana. Ia mengabarkan kalau saat ini Zi dan Zhang sudah menghilang dan ia tak menemukan keberadaan mereka berdua. Ding Dali yang mendengar hal itu dengan cepat pergi dari sana untuk mencarinya. Di dalam pencarian, mereka tak sengaja bertemu dengan Zi. Namun di sana Zi bersikap aneh dan ketakutan. Dan di saat Ding Dali menanyakan keberadaan Zhang, ia pun dengan gugup mengatakan kalau ia tidak tahu. Saat ini Zi masih merahasiakan tindakan Zhang yang sudah merebut kesuciannya, dikarenakan ia takut Chen Er nantinya tidak mencintainya lagi. Terlihat Ding Dali dan Yu Er yang mencari Zhang tak sengaja menemukan pedang milik Zi yang tergeletak di tanah dan berlumuran darah, dan mereka pun mengikuti tetesan darah tersebut. Namun mereka justru bertemu dengan beberapa harimau di sana. Saat itu Ding Dali menjadi marah dikarenakan ia mengira harimau itu telah membunuh Zhang, dan seketika kekuatan batu merah padam keluar, ia pun akan membunuh harimau tersebut, namun tindakannya itu dicegah oleh Yu Er. Lalu tak lama kemudian Miniang pun datang ke sana. Dari sinilah ia pun menceritakan semuanya mengenai obat yang ia berikan kepada Zhang. Oleh karena itu Miniang siap menerima hukuman atas kesalahan yang ia perbuat selama ini. Saat itu Ding Dali yang marah langsung menghampiri Zi. Ia ternyata sudah tahu kalau Zi lah yang telah membunuh Zhang. Ia pun menjadi sangat marah dan akan membunuhnya. Namun mereka semua menahan Ding Dali sehingga Zi mengatakan kalau Zhang lah yang telah melakukan kesalahan kepadanya. Ding Dali mengatakan meskipun Zhang melakukan kesalahan, Zi tidak berhak untuk membunuhnya. Dan ia pun kembali mencoba menyerang Zi dan mereka dengan sekuat tenaga menahan Ding Dali. Hingga pada akhirnya dia yang kesal lalu pergi dari sana dengan membuang pedang kayu ajaib tersebut kepada mereka. Terlihat amarahnya sangat meluap karena satu-satunya sahabat sekaligus keluarga yang ia miliki saat ini telah tiada. Namun tiba-tiba dari belakang Tuba berada di sana dan terlihat Ding Dali mengeluarkan aura jahat di tubuhnya. Pada akhirnya Tuba membawa Ding Dali dan mencoba mengeluarkan batu merah padam tersebut. Ia pun memanfaatkan kondisi Ding Dali saat ini yang tidak stabil. Untung saja Ketua Yuo beserta Jingwo datang ke sana dengan menghentikan tindakan Tuba dan pertarungan pun terjadi. Kemudian Ding Dali pun terbang ke atas langit dan seketika kekuatan batu merah padam bergejolak di tubuhnya. Ia pun langsung menyerang Tuba. Hanya dengan beberapa pukulan saja Tuba menjadi terpental hingga terluka dan Ding Dali yang akan menyerangnya kembali tiba-tiba menjadi pingsan. Tak lama kemudian Mawei pun beserta Lu Cheng datang ke sana dan Ketua Yuo menyandra Tuba sedangkan Mawei menyandra Ding Dali. Hingga pada akhirnya terjadilah pertukaran di sana yang dimana mereka akan melepaskan sandraan satu sama lain. Singkatnya setelah itu Mawei pun berlutut di hadapan Ketua Yuo sambil memintanya untuk menolong Jingwo agar diselamatkan. Ketua Yuo mengatakan pasti ia akan menyelamatkannya dikarenakan Jingwo merupakan adik seperguruannya. Singkat cerita Suin pun tiba-tiba datang ke sana dan ia saat ini telah sadar kembali. Ia pun menghampiri Jingwo dan menangis di sana dikarenakan melihat Jingwo yang sedang sekarat dan akan meninggal. Pada akhirnya Suin pun memutuskan saat ini ia akan mengorbankan dirinya supaya Jingwo bisa kembali pulih. Dan saat itu Ketua Yuo sempat menahannya, mengatakan apabila Suin meninggal maka Jingwo akan kembali bersedih dan menjadi jahat kembali. Namun Suin tidak peduli akan hal tersebut dikarenakan yang terpenting baginya saat ini kesembuhan Jingwo. Lalu setelah itu Suin pun menggunakan ilmu pengobatan yang telah ia pelajari selama ini, yang dimana ia akan membuatnya nadi milik Ding Dali dan nadi milik Jingwo saling berhubungan, sehingga apabila Ding Dali mati maka Jingwo juga mati, dan apabila Jingwo terluka Ding Dali pasti juga terluka, dan begitu sebaliknya. Hal tersebut terpaksa ia lakukan agar mereka berdua bisa kembali pulih.
Di sisi lain, King Yun dan Ma Wei mencoba menyembuhkan luka tuba, namun luka tersebut tidak bisa disembuhkan dikarenakan serangan Ding Dali saat itu tepat mengenai organ vitalnya. Singkatnya, Jingwo yang telah sadar mencari keberadaan Suin karena ia merasakan hawa keberadaannya. Namun saat ini dia tiba-tiba disegel oleh Ketua Yuo. Di sana Ketua Yuo menceritakan tentang semua pengorbanan Suin dan Jingwo menjadi marah dikarenakan Ketua Yuo tidak menghentikan tindakan Suin. Ketua Yuo mengatakan kini Suin telah tiada dan Suin yang memang ingin merelakan nyawanya untuk menyelamatkan Jingwo. Tentu saja Jingwo menjadi kesal dan menganggap Ketua Yuo tidak menepati janjinya untuk menjaga Suin. Ia pun berusaha merusak segel tersebut dan akan menyerang Ding Dali dikarenakan ia menganggap dengan batu merah padam ia bisa membuat Suin kembali hidup. Di sana Ketua Yuo hendak mengatakan kalau nadi milik Jingwo saat ini telah terhubung dengan Ding Dali. Namun belum sempat ia mengucapkan, Jingwo langsung menyerang Ding Dali. Hal tersebut membuat dirinya menjadi terluka. Dikarenakan apabila Ding Dali terluka, ia pun juga ikut terluka, sehingga Ketua Yuo dengan cepat membawa Ding Dali pergi dari sana. Lalu Jingwo yang berusaha mengejar tiba-tiba muntah darah. Tak lama kemudian Ma Wei dan Lu Cheng pun datang ke sana dan membantunya. Saat itu Lu Cheng berlutut dan meminta maaf atas pengkhianatan yang pernah ia lakukan. Ia pun dengan tulus berjanji tidak akan mengkhianatinya lagi. Namun saat ini Jingwo sudah tidak percaya kepada seorang pengkhianat. Hingga akhirnya ia pun membunuh Lu Cheng hingga tewas. Sebelum mati Lu Cheng pun sempat mengatakan kalau ia senang bisa mati di tangan Jingwo. Dan ia pun tidak menyesal telah dibunuh olehnya. Hingga akhirnya Lu Cheng pun tewas di sana. Singkatnya, Ketua Yuo mencoba memberikan tenaga dalam untuk Ding Dali dengan mengobati luka dalamnya. Di sana terlihat Yu'er pun datang menghampiri. Dan kini cincin pedang Nanming telah berada dengan Ketua Yuo. Dan Yu'er sangat merasa lega dikarenakan ia juga berniat mengembalikan pedang tersebut ke perguruan Gunung Zu. Lalu Ketua Yuo meminta Yu'er untuk menjaga Ding Dali dikarenakan ia akan kembali ke perguruan Gunung Zu. Di sisi lain, saat ini Jingwo telah kembali ke istana Sekte Iblis dan kembali menjadi jahat. Ia sangat dendam kepada Ketua Yuo dikarenakan Ketua Yuo tidak menepati janjinya dan membiarkan Suin mati. Tak lama kemudian ia pun kedatangan tamu yang ternyata tamu itu merupakan Guru Wu, orang yang selama ini menjadi mata-mata di perguruan Gunung Zu. Alasan Guru Wu berkhianat karena ia juga tak suka kepada Ketua Yuo karena apapun yang ia lakukan selalu tak pernah dianggap. Dan selama 20 tahun ini ia menjaga Gunung Zu dengan nyawanya. Namun saat ini Ketua Yuo lah yang menjadi pemimpin. Maka dari itu mereka berdua saat ini akan bekerja sama untuk merebut perguruan Gunung Zu dari tangan Ketua Yuo. Lalu di saat Guru Wu pergi, ia pun menceritakan maksudnya kepada anak buahnya kalau dia berencana membuat Jingwo menyerang perguruan Gunung Zu. Dengan begitu Ketua Yuo akan bertarung melawan Jingwo. Dan di saat perguruan Gunung Zu dalam ambang kehancuran, barulah ia akan datang dan merebut perguruan Gunung Zu. Singkat cerita, kini Ding Dali telah sadar kembali dan ia berterima kasih kepada Yu'er yang telah merawatnya selama ini. Yu'er merasa senang bisa bersama dengan Ding Dali kembali. Singkatnya, Yu'er mendapatkan surat dari King Yun yang meminta pertolongan. Melihat itu semua, ia pun segera pergi untuk menolong. Namun siapa sangka itu hanyalah tipuan belaka dan King Yun terpaksa melakukan itu dikarenakan diancam oleh Jingwo. Yu'er pun dihadang dan ditahan oleh ayahnya sendiri dan pada akhirnya Yu'er akan dibawa kembali ke istana Sekte Iblis. Keesokan harinya Ding Dali yang terbangun mencari Yu'er yang telah hilang di kamar. Ia pun keluar dan menanyakan keberadaan Yu'er kepada Yun. Namun Yun juga tidak tahu keberadaannya dan pada akhirnya mereka berdua memutuskan untuk mencari Yu'er. Di dalam pencarian saat itu mereka dihadang oleh Jingwo dan Ma Wei. Akhirnya pertarungan pun terjadi di sana dan Jingwo berusaha mengambil batu merah padam di tubuh Ding Dali. Untung saja para murid perguruan Gunung Zu datang untuk membantu yang berhasil membuat mundur Jingwo dan Ma Wei. Setelah itu Ding Dali yang memaksa ingin pergi ke istana Sekte Iblis untuk menyelamatkan Yu'er. Namun Chen Er melarangnya dikarenakan misi mereka saat ini menemukan ketiga pedang legendaris dan Chen Er ingin Ding Dali mementingkan misi mereka terlebih dahulu.
Ia pun meminta maaf kepada Ding Dali atas nama Zi yang telah membunuh Zhang sebelumnya. Namun di sini Ding Dali yang keras kepala tidak ingin mendengarkan perkataan mereka dan tetap ingin menyelamatkan Yu-Er di istana sekte iblis. Chen-Er terus memaksa Ding Dali untuk ikut bersama mereka untuk menemukan satu pedang lagi. Zi juga meminta maaf atas tindakannya itu, namun Ding Dali mengatakan ia tetap dendam kepada Zi dan suatu saat nanti ia akan membalaskan dendam kematian Zhang kepadanya. Singkatnya mereka pun melanjutkan perjalanan dan akhirnya mereka pun tiba di sebuah desa. Terlihat desa itu seperti tak berpenghuni yang ditinggal oleh rakyat di sana. Di sana mereka tak sengaja mendengarkan seorang memainkan kecapi yang ternyata orang memainkannya merupakan Suin yang saat ini masih hidup. Belum diceritakan alasan ia menyembunyikan kematiannya kepada Jingwo. Suin menceritakan kalau desa itu telah diserang oleh pedang kegelapan yang terlepas dari segelnya dan menyerang warga desa. Maka dari itu desa tersebut tidak berpenghuni. Saat ini Suin akan membantu mereka untuk mendapatkan pedang tersebut dan meminta mereka untuk tinggal di sana beberapa hari lagi agar mereka bisa beristirahat sejenak. Di sisi lain terlihat Yu-Er saat ini telah dipenjara dan dijaga ketat oleh King Yun. Yu-Er pun mencoba merayunya agar King Yun melepaskan dirinya. Saat itu King Yun pun termakan rayuan Yu-Er dan membawanya keluar sebentar sambil terikat rantai di kedua leher mereka. Saat itu di kolam darah mereka melihat pedang yang akan digunakan oleh Jingwo untuk menyerang perguruan Gunung Zu. Mendengar hal itu Yu-Er menjadi khawatir kepada Ding Dali. Dan saat itu ia langsung mengambil pedang tersebut dan memotong rantai di lehernya. Yu-Er yang berhasil kabur dari sana. Ia pun berlari dan tersengaja memasuki sebuah ruangan. Di sanalah Yu-Er tersengaja melihat kenangan Jingwo di batu ingatan. Dari sinilah Yu-Er akhirnya mengetahui kalau Suin orang yang selalu membantunya merupakan ibu kandungnya sendiri. Dan ia pun menangis setelah mengetahui kebenaran tersebut. Singkat cerita mereka semua melanjutkan perjalanannya dan Suin menuntun mereka hingga ke sebuah goa. Terlihat di sana terdapat seseorang yang merupakan perwujudan dari pedang kegelapan. Lalu Zi menjelaskan kalau mereka dari perguruan Gunung Zu yang akan mengumpulkan 3 pedang suci untuk melawan sekte iblis. Chen-Er dan Yun memperlihatkan kedua pedang suci yang sudah berhasil mereka dapatkan. Melihat itu semua, pria di sana pun berbaik hati yang akan memberikan pedang kegelapan kepada Zi dan seketika ia pun berubah wujud dan berubah menjadi pedang. Setelah itu di saat mereka akan turun gunung, tiba-tiba Yu-Er pun datang dan langsung menyerang. Ia pun mengatakan kalau Suin yang berada bersama mereka itu merupakan yang palsu dan Suin yang asli ada bersama dengannya. Yang ternyata itu semuanya benar dan wanita di sana merupakan Ma Wei yang sedang menyamar. Disinilah Yu-Er mengatakan kalau Suin merupakan ibu kandungnya. Maka dari itu ia tahu mana yang asli dan yang palsu. Hal tersebut membuat Ma Wei sangatlah terkejut. Ma Wei yang terkejut seketika mengambil pedang kegelapan dan ia pun merebutnya dari Zi. Dan ia pun menggunakan pedang tersebut untuk melawan mereka. Tak lama kemudian seseorang datang ke sana dan menyerang Ma Wei. Yang ternyata pria itu merupakan jelmaan penjaga dari pedang kegelapan tersebut. Di saat itu Ma Wei pun terluka dan terpojok. Merasa dirinya telah kalah, ia pun lari dari sana dan meninggalkan pedang kegelapan. Di sana Yu-Er melihat Suin yang merupakan ibunya itu telah hilang dari sana. Ia pun berusaha mencari ibunya tersebut namun tidak ketemu. Kini jelmaan kegelapan berubah menjadi pedang. Terlihat pedang tersebut menjadi kecil dan saat ini Zila yang memegang pedang tersebut. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit urang dari ningali film. Si Otong undur diri dan salam Sundaners.